Jemaat yang terkasih, pengambilan gambar untuk kebutuhan ibadah digital streaming ini dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi yang telah ditetapkan pemerintah dan otoritas gereja, dalam hal ini PGI dan Majelis Sinode GPIB. Selama masa pengambilan gambar, setiap individu yang bertugas dalam ibadah, pelayan firman, majelis jemaat sebagai petugas ibadah, pemain musik, pemandu lagu, serta kru yang bertugas, semua menggunakan pelindung diri berupa masker kesehatan dan melakukan pengambilan jarak atau social distancing satu sama lain. Masker hanya dilepas ketika pengambilan gambar dilakukan untuk menjaga kejelasan artikulasi ketika berbicara atau menyanyi selama ibadah. Kru di balik layar tetap menggunakan masker dan menjaga jarak selama bekerja. Gedung gereja tempat pengambilan gambar ibadah juga dilengkapi dengan wastafel untuk cuci tangan, hand sanitizer, dan dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Semua protokol kesehatan dilaksanakan secara konsisten selama kegiatan pengambilan gambar ibadah digital ini dan dilakukan untuk memasuki masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal di Kota Bandung. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari memuji dari Gita Bakti nomor 15, bait 1 dan 2, Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di surga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa. Lagu indah nyanyikan bagi Dia Rajamu. Kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Jemaat di rumah, mari bersama kita berdoa. Bapa yang baik, pada kesempatan ini kami berdoa dan memohon kasih serta karunia-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kami hendak beribadah ya Bapa. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami pada ibadah keluarga hari ini. Ajarilah kami mengerti dan memahami firman-Mu. Biarkanlah hati kami tetap terbuka untuk menerima dan menjalankan perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga di rumah, marilah kita membaca kitab Mazmur secara berbalasan berdasarkan
Kitab Amsal 3 ayat 11-12 yang berkata, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya." seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Mari merespon Mazmur berbalasan dengan menyanyi dari Gita Bakti 16, bait 1 dan 2, Kau yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Layak Kau terima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Segala sesuatu telah Kau ciptakan seturut dengan maksud-Mu. Semuanya ada karena karya-Mu. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Anak domba Allah. Layak Kau terima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Engkau jadi kurban demi dunia ini, dan kami telah Kau tebus, dan kami menjadi imam dan raja di kerajaan-Mu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, mari mempersiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Penatua WMP Matehelomoa. Kami persilakan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk hari-hari kehidupan kami. Kami dijaga oleh-Mu, kami dipelihara oleh-Mu. Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, di sore hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati setiap hati kami, supaya firman ini dapat menjadi kekuatan yang baru bagi kehidupan kami. Dan kami dimampukan oleh-Mu saja untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirman ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Sekarang marilah kita berdiri dan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur 141 ayat 1 sampai dengan 10 yang menyatakan, "Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku,
Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan, seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah. Demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia yang mati. Tetapi kepadamulah, ya Allah Tuhanku, mataku tertuju, padamulah aku berlindung. Jangan campakkan aku, lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat di rumah dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sore hari ini tema yang kami sampaikan lewat pemberitaan firman adalah carilah Tuhan. Hidup ini tidak selamanya aman Bapak Ibu. Hidup ini tidak selalu bebas dari jeratan dan perangkap. Di mana kita hidup di mana saja kita berada, bahkan orang terdekat kita bisa saja menjadi sebuah ancaman. Perikop kita di sore hari ini mau menjelaskan bahwa Daud bergumul dengan perangkap yang dipasang oleh musuhnya, yakni orang yang sangat dekat dengannya, yaitu Absalom, anaknya yang ingin menjadi raja menggantikan Daud. Bapak Ibu Saudara-saudara, Mazmur 141 ini adalah seruan Daud kepada Tuhan ketika pergulatan menghadapi ancaman musuh, karena Daud merasa bahwa ia tidak akan mampu menghadapinya sendiri. Oleh karenanya, ia datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam ayat 1-2 menjelaskan tentang seruan menghadirkan Tuhan. Daud memohon agar Tuhan datang kepadanya dan mendengarkan suara seruannya. Daud berdoa kepada Tuhan seperti persembahan ukupan yang dibawa ke hadiratnya. Tangannya terangkat seperti persembahan kurban yang dihantar ke dalam baitnya. Doa ini adalah seruan hati Daud ketika dia harus menghadapi perlawanan anaknya sendiri, yakni Absalom. Daud berseru agar Tuhan bersamanya menjaga dan melindungi diri dari musuh yang menentang dia. Ayat 3 menjelaskan seruan menjaga mulut dan ucapan. Ini paling penting Bapak Ibu, menjaga mulut dan ucapan. Daud berdoa agar Tuhan menjaga mulut dan tidak membiarkan dia mengatakan hal-hal yang buruk dan jahat kepada siapapun. Daud sadar bahwa dalam keadaan terdesak, dia bisa emosi dan bisa mengucapkan sumpah serapah dan berbagai perkataan jahat. Oleh karenanya itu, Daud meminta Tuhan menjaga bibir mulutnya, sehingga perkataan yang keluar hanyalah kata-kata yang baik dan benar. Ayat yang keempat menjelaskan seruan menjaga hati. Tidak kalah penting Bapak Ibu. Menjaga hati. Daud memohon agar Tuhan mengharapkan hatinya tetap bersih, sehingga ia tidak melakukan perbuatan jahat dan fasik. Orang-orang jahat akan bersuka cita dengan kejahatannya, karena mereka tidak menyembah kepada Allah. Dan ayat yang kelima menjelaskan seruan menentang kejahatan orang fasik. Bapak Ibu Saudara-saudara, lebih baik Daud menerima kemarahan dan hukuman dari orang benar
yang dilakukan dengan penuh kasih daripada menerima minyak urapan dari orang fasik yang dilakukannya dengan kejahatan. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Daud terus berdoa dengan sungguh untuk menentang kejahatan-kejahatan orang fasik. Berikut ayat 6 sampai 7 menjelaskan pemimpin yang menyenangkan hati. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mendapatkan pemimpin yang menyenangkan hati mungkin agak sulit. Bahwa pada waktunya semua orang akan diserahkan kepada hakim untuk dihukum. Orang-orang akan segera mengetahui bahwa apa yang Daud ucapkan sebagai raja menyenangkan hati semua orang. Sedangkan para pemimpin yang jahat akan dihukum. Yang mengucapkan kata-kata dusta dan jahat akan dihukum. Mereka akan mati dan tulang-tulang mereka berhamburan di dunia orang mati, bagaikan batu yang dihancurkan. Bapak Ibu saudara-saudara, ayat yang ke-8 mau menjelaskan tentang bagaimana komitmen Daud. Daud berkomitmen untuk hanya melihat pada Tuhan dan berlindung kepadanya. Ia tidak mau melihat kepada manusia karena Tuhan adalah pengendali hidup. Daud berkata, mataku memandang padamu. Daud meletakkan pengharapannya kepada Allah yang akan menolongnya. Dan Daud hanya mencari pertolongan pada Tuhan, tidak kepada yang lain. Saudara-saudara, ayat 9 dan yang 10 menjelaskan seruan perlindungan terhadap jeratan. Daud sadar bahwa banyak orang di sekelilingnya ingin mencelakakan dirinya. Berbagai perangkap dan jeratan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Oleh karenanya itu, Daud memohon agar Tuhan melindunginya dan memampukannya untuk melewati ancaman dan jeratan itu dengan aman. Dan para musuh yang ingin melakukan kejahatan terhadapnya akan masuk dalam perangkap mereka sendiri. Saudara-saudara, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai orang yang berkuasa, Daud tidak luput dari ancaman. Apalagi ancaman dari anaknya sendiri. Ia bisa saja menggunakan seluruh kekuatan dan kekuasaannya untuk terlepas dari ancaman tersebut. Bahkan Daud bisa mencari pertolongan dari bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Namun ia tidak melakukannya. Apalagi musuh yang dihadapinya adalah anaknya sendiri. Dihadapinya anaknya yang dia harus hadapi, Daud hanya mencari pertolongan pada Tuhan. Ia berseru pada Tuhan yang memilih dan menetapkan dirinya sebagai raja. Godaan untuk mengandalkan kekuatan sendiri atau meminta bantuan manusia sangat besar, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi Daud memilih untuk berseru, memohon pertolongan pada Allah yang dia sembah dan yang telah mengikat perjanjiannya dengan dirinya serta keturunannya dan seluruh umat Israel. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, penguasaan diri dia butuh dari Allah untuk mengendalikan perkataan-perkataannya dalam situasi tidak baik. Daud tidak mau terpancing untuk menyatakan hal-hal buruk dan jahat yang akan memperparah situasi. Tetapi ia memberikan jalan keluar. Menjaga mulutnya agar tetap menjadi penyambung lidah Tuhan. Itu adalah komitmen Daud, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita pun akan menghadapi pergulatan dan berbagai ancaman dari sekitar kita. Baik dari orang-orang terdekat kita, Pak David, maupun mereka yang jauh. Bahkan dalam pelayanan pun pasti ada saja jeratan dan ancaman itu. Godaan untuk menghadapi dengan kekerasan atau membalas adalah hal yang seringkali menjadi pilihan kita. Kemudian kita
setelah itu baru menyesal bahwa kita telah salah mengambil langkah. Karena apa yang kita lakukan tidak memberikan penyelesaian yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar dari Daud yang mencari pertolongan Tuhan. Mari memohon agar Tuhan mengendalikan diri kita, agar tidak tergoda pada jalan pintas yang ditawarkan dunia ini. Belajar bahwa karena pertolongan Tuhan, kita dapat mengatakan hal-hal yang membawa kegembiraan, kebenaran, dan kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, sekalipun keadaan kita tidak mudah. Bapak Ibu Saudara-saudara, Pak David bersama saya di sore hari ini. Apakah Pak David pernah mengalami atau merasakan ancaman dan jeratan di sekeliling Pak David? Ancaman, jeratan selalu ada Pak ya, selalu ada, tapi ya pada awalnya saya tidak menyadari itu. Tapi begitu menyadari ya puji Tuhan. Jadi saya bawa dulu dalam doa yang tidak saya sangka gitu, karena saya berpikir terlalu jernih dan terlalu baik mungkin untuk orang. Saya berprasangka baik aja sama orang. Positif thinking. Positif thinking. Ternyata kondisinya ya di luar dugaan. Ya, kembali saya bawa dalam doa. Ya akhirnya selesai sendiri. Entah. Ya pasti itu Tuhan yang melakukan itu. Amin. Jadi segala persoalan, segala jeratan, segala perkara yang kita hadapi, baiklah kita cari Tuhan. Seperti dalam Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat di rumah merespon firman Tuhan tadi. Mari memuji Tuhan dari Kitab Bakti nomor 62 bait 1 dan 5. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari tundukkan kepala kita dan kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur untuk-Mu Tuhan Yesus di sore hari ini. Melalui firman-Mu, Engkau mengajak anak-anak-Mu untuk selalu mencari Engkau
dalam setiap perkara, dalam setiap jeratan, dalam setiap perangkap apapun. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman yang boleh Engkau taburkan lewat hamba-Mu ini. Tuhan, jadikanlah firman ini sebagai kekuatan, sebagai berkat yang baru, dan mampukan jemaat-Mu untuk melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Tuhan tidak pernah meninggalkan jemaat-Mu GPIB Sejahtera dari Sekpel jam 1 sampai dengan Sekpel jam 9. Begitu juga jemaat-Mu yang ada di Cirebon, Getsemani Cirebon. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami mendoakan seluruh jemaat-Mu yang ada di Jemaat Sejahtera dari sektor 1 sampai dengan sektor 9 yang sedang mengalami kesakitan Tuhan Yesus, bahkan ada yang mengalami pemulihan daripada sakit penyakitnya. Mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah-rumah Tuhan, kami percaya lawatan tangan Tuhan akan menyembuhkan mereka dan memulihkan mereka. Tuhan berkati setiap keluarga yang mendampingi jemaat-Mu yang sedang sakit itu. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati baik yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Tuhan, jadikanlah usia mereka sebagai usia yang penuh dengan anugerah, dan jadikanlah setiap orang yang mengalami keberkatan Tuhan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa dalam kerajaan sorga, kami teringat kepada anak-anak kami yang mengalami pendidikan, yang sedang menjalani pendidikan Tuhan Yesus, baik yang baru mau masuk SD, SMP, SMA, bahkan yang sedang kuliah atau yang masuk kuliah. Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, kami percaya Engkau melawat mereka, Engkau menolong mereka dalam pendidikan anak-anak kami ini. Para muda-mudi, Tuhan menyertai mereka dengan masa depan mereka. Tuhan menyertai mereka dengan pasangan hidup mereka, jika mereka membutuhkan pasangan hidup mereka yang Tuhan inginkan, bukan keinginan mereka sendiri. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mendoakan persiapan new normal untuk ibadah di Gereja Sejahtera yang akan dilaksanakan nanti dalam waktu dekat di bulan Agustus. Tuhan memberkati setiap persiapan kami, Tuhan memberkati setiap kami yang bertugas untuk menjalankan protokoler itu dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk tim streaming yang selama ini sangat membantu untuk menyiarkan ibadah minggu maupun ibadah hari ibadah keluarga, hari Rebo. Tuhan memberkati setiap pribadi lepas pribadi yang dengan sukacita melakukannya dengan kasih dan penyertaan Tuhan Yesus. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, negara dan bangsa kami percaya Tuhan memberkati negara dan bangsa kami untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, dan dalam persiapan new normal Tuhan memberkati pemimpin negara dari presiden sampai kepada pemerintah daerah maupun aparat-aparat pemerintah yang terkecil sekalipun RT RW. Tuhan memberkati mereka supaya lewat pemimpin-pemimpin bangsa ini kami boleh merasakan kasih sayang Tuhan, dan ketika kami boleh menjalankan new normal, Tuhan menyertai kami, melindungi kami supaya kami terbebas dari COVID-19 ini. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami percaya bahwa berkat-berkat Tuhan tidak pernah terlepas untuk setiap umat-Mu, terutama jemaat GPIB Sejahtera. Kami percaya bahwa Tuhan melimpahkan berkat kepada setiap jemaat, dan mereka boleh bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, sebagai tanda ucapan syukur, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dari kitab 2 Korintus 8 ayat 13-15 yang menyatakan, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari Gita Bakti 83, bait 1 dan 3, marilah mengucap syukur. Syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristuslah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata, apapun di dunia tak sebanding. Berikanlah hidupmu bentuk pelayanan kasih, itu persembahan yang sejati bagi Dia. Jemaat, mari kita berdiri. Kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur bahwa firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus menyertai kami untuk mempercayai janji-janji Tuhan yang indah dan benar. Kami percaya hidup kami berkelimpahan di dalam kasih Kristus. Kami membawa persembahan ini bagi karya pelayanan di tengah jemaat Tuhan. Kami bersuka cita sebab hidup kami dipelihara Tuhan untuk selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, dimohon tetap berdiri. Jemaat, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita akhiri ibadah keluarga ini dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 356 bait 1 dan 2. Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya.
Jemaat, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.